Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah persamaan diferensial. Kali ini kita membahas tentang persamaan diferensial linear order 1 dan persamaan Bernoulli. Dan ini masih pada bab persamaan diferensial order 1. Materi ini merupakan materi terakhir menjelang kita ujian tengah semester. Jadi ini akan masuk ya sebagai materi terakhir dalam UTS. Persamaan diferensial peringkat pertama linear. Jadi persamaan diferensial linear berperingkat n itu diberikan oleh persamaan ANX D berpangkat NY per dxn x pangkat n plus an-1 x d pangkat n-1 y per dx pangkat n-1 dan ditambah seterusnya, terus ditambah a1x dy dx ditambah a0xy sama dengan gx. Yang ini sudah diberikan pada pertemuan atau pada video pertama yang lalu. Ya, jika n sama dengan 1 maka diperoleh ini ya. Ini untuk untuk n sama dengan n ya. Untuk pangkatnya sampai n gitu. Yang ini untuk jika n sama dengan 1 maka ini yang berlaku ya, yang ini saja. Dan apabila seterusnya jika dibagi dengan a1x ya, ini jika dibagi dengan a1x maka menghasilkan dy dx tambah pxy sama dengan qx ya. Dengan px nya ini ya a0x per a1x dan qx nya gx per a1x ya. Nah, jadi katanya kita akan mencari penyelesaian persamaan di atas pada selang S yang diketahui px dan qx adalah kontinu pada selang tersebut. Oke. Sekarang seperti biasa kita bicara tentang faktor integral, yaitu faktor sebuah fungsi ya, sebuah faktor yang akan membuat persamaan diferensial ya, yang dia tidak eksak menjadi eksak gitu ya. Oke, di sini persamaan yang terakhir kita peroleh adalah dy per dx tambah pxy sama dengan qx ya. Dengan diperoleh ya, dari sini diperoleh ini dy ditambah pxy kurang qx dx sama dengan 0 ya. Nah, ini dengan mudah kita pahami ini ya. Oke. Persamaan linear merupakan sifat bahwa suatu fungsi mu x selalu boleh dicari sehingga terdapat ini. Nah, ini yang kemarin ya. Artinya ini adalah faktor integralnya, dari sini adalah mu x. Ya. Jadi faktor yang membuat dia menjadi eksak. Nah, ini ya. Oke. Jadi dia akan eksak ya, jika berlaku ini ya. Jadi yang ini diturunkan terhadap x ya, kemudian yang ini diturunkan terhadap y ya. Oke. Seperti definisi yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Baik, sehingga kita peroleh ya mu x ya, ini dodo x mu x itu sama dengan mu x px ya. Di sini nampak ya. Oke, kita lihat ini dodo y mu x px y. Oke, mu x px y ya. Kenapa ini? Karena yang qx kan tidak mengandung y sehingga dia 0 ya, turunannya terhadap y. Oke. Sedangkan ini masih mengandung y, makanya keturunan adalah ini ya, mu x px y dy.
karena Qx-nya bisa dibuat 0. Selanjutnya dari sini diturunkan terhadap Y menghasilkan mu X Px, karena ini ya, berarti mu X Px dipandang sebagai konstanta ya. Maka turunan dari konstanta Y terhadap Y adalah konstanta tersebut ya, atau ya do U do X ya, ini kan do U do X ya. Nah, ini do U do X itu sama dengan mu Px gitu ya. Oke. Nah, ini. Jelas inilah satu persamaan variabel terpisah ya, sehingga dapat dilaksanakan. Oke, ini kan bisa kita buat menjadi variabel terpisah ya. U dengan U, mu dengan mu, P dengan X dengan X ya. Oke, di sini do mu per mu sama dengan ya Px dx ya. Ini dengan mudah kita indikan, pahami ini, dan mengikuti pengintegralan kepada persamaan tadi diperoleh ya. Sama seperti biasa ya, kalau sudah dia terpisah maka kita bisa integralkan ya. Ini integral ini adalah ln mu, integral ini ya sama dengan integral Px dx, sehingga kalau sudah ln maka sama-sama diintegralkan, kemudian sama-sama dieksponensialkan. Ln eksponensial saling menghilangkan, ditinggal mu x di sini, kemudian ini adalah eksponensial dari integral Px dx ya, yang disebut faktor integral untuk persamaan linear. Jadi inilah faktor integralnya ya. Ini faktor integral untuk persamaan linear. Ya, selanjutnya ini langkah-langkah penyelesaiannya. Artinya kita yang pertama untuk persamaan peringkat ya, pertama linear, persamaan diferensial peringkat pertama linear, pertama kita bentuk dulu bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi persamaan yang diberikan kita bentuk menjadi seperti ini, dy dx tambah pxy sama dengan qx, ini yang kita peroleh tadi ya. Kemudian kita kalikan dengan faktor integralnya ya, kita kalikan dengan faktor integral. Katakan di sini mu x. Nah, inilah akan kita cari nanti ya, mu x-nya. Nah, jadi mu x-nya ini ya. Kemudian ingat bahwa ya ddx yx mu x sama dengan mu x dy dx, oke. Tambah yd. Jadi ini tentang ini ya. Turunan dari dua kalian ya, perkalian dua buah fungsi ya di sini. Jadi yang kalau kita ingat itu yang turun dari UV ya, UV. Jadi U aksen V sama dengan turunan dari UV itu sama dengan U aksen V tambah V aksen U ya. Ingat ini ya, di mata kuliah kalkulus katanya dari sini kita peroleh ini ya. Nah, mu x dy dx sama, ditambah y mu x px. Kenapa? Karena ini ya tadi ya, y tetap ya, y nya tetap, dan ini du dx berubah menjadi ux px ya, tadi yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Ini kan sama dengan ini ya, du x ya, maaf, do mu, bukan do u ya, do mu x dx atau do x dari mu x. Ini kan sama dengan mu x px ya. Jadi ini ya, turunan mu terhadap x itu sama dengan mu x px. Dari situ datangnya. Jadi dapat ditulis ya seperti ini. Ya, ini sama dengan ya, kenapa? Kemudian tinggal muncul qx mu x. Nah, ya di sini ya. Karena ini ya, yang ini adalah ini mu x qx. Nah, di sini bisa kita tulis seperti ini ya. Oke, sampai sini oke ya. Selanjutnya ini kita integralkan ya. Turunan diintegralkan, ini tinggal yang ini saja ya. Saya menghilangkan yx mu x diintegralkan jadi seperti ini
Oke, sehingga diperoleh ya, YX-nya ya, di sini YX-nya itu sama dengan 1 per mu x, integral dari Kx mu x dx plus c, yang merupakan penyelesaian yang hendak dicari. Jadi ini penyelesaian ya. Jadi persamaan ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial peringkat 1 ya, atau linear ya. Ini penyelesaiannya. Oke. Nah, kalau apanya, faktor integralnya adalah mu x. Nah, jadi untuk mendapatkan sampai ke sini kita harus tahu mu x-nya berapa gitu ya. Untuk dapat mengetahui mu x-nya berapa atau faktor integralnya apa, kita harus bisa membentuknya menjadi seperti ini dulu. Jadi bentuk umum ya, dy dx tambah pxy sama dengan qx. Sehingga kita tahu px-nya berapa, qx-nya apa. Nah, kemudian baru kita dapatkan mu x atau faktor integralnya. Kalau itu sudah kita dapatkan semua, baru kita bisa masukkan ke persamaan penyelesaian ini ya, ke penyelesaian yang kita cari ini. Tinggal masukkan mu x-nya apa, qx-nya apa, gitu ya. Selanjutnya kita lihat contoh biar lebih memahami. Kita diberikan persamaan diferensial seperti ini ya, x dy dx dikurang 2y sama dengan 10x pangkat 3. Nah, di sini ya kita tahu ya, kita dapat tuliskan, kita bentuk ini dulu menjadi bentuk umum tadi ya. Berarti kita di sini kan dy dx dikurang, berarti kita bagi x semua nih, sehingga ini tinggal dy dx saja. Nah, berarti ini menjadi min 2xy sama dengan 10, ini dibagi juga dengan x menjadi pangkat 2 ya. Setelah ini baru kita bisa menentukan px-nya apa ya, berarti ini px-nya ya, min 2 per x ya, karena berdasarkan bentuk umum dia tambah di sini ya, maka ini adalah min 2 per x. Qx-nya adalah ini 10x kuadrat. Oke, sekarang kita cari mu x-nya, faktor integralnya. Nah, tadi sudah dibilang ya, untuk mencari faktor integral itu adalah mana mu x tadi. Oke, sebelumnya ya. Oke, mu x sama dengan eksponensial dari eksponensial integral px dx ya, itu harus ingat. Di sini mu x sama dengan eksponensial integral px dx. Px adalah min 2 per x gitu ya, sehingga diperoleh ini ya, eksponensial dari integral ini adalah min 2 ln x ya, kemudian ln x min 2 berdasarkan sifat ln ya, kemudian eksponensial bertemu ln ya, saya menggunakan tinggal x pangkat min 2. X pangkat min 2 itu sama dengan 1 per x pangkat 2. Nah, sekarang mu x-nya atau faktor integral sudah dapat ya. Sehingga dalam bentuk ini katanya ya, kita bentuk menjadi seperti ini sesuai dengan yang tadi tahap penyelesaian tadi ya. Nah, kita akan peroleh dy dx yx mu x sama dengan qx mu x ya, sehingga diperoleh ini ya, dy dx yang yx mu x-nya adalah y per x kuadrat ya. Oke, ini sama dengan qx-nya 10x pangkat 2, mu x-nya 1 per x kuadrat. Ini sama dengan 10 ya, 10. Sehingga y per x kuadrat sama dengan 10. Berarti kita integralkan ya. Kita integralkan, yang ini kita integralkan hasilnya ini ya. Kemudian ini kita integralkan hasilnya ini, integralkan terhadap x ya. Nah, tahu y sama dengan ini gitu ya. Oke. Nah, sehingga kita sudah dapat penyelesaiannya seperti ini. Y sama dengan 10x pangkat 3 tambah cx kuadrat, dengan c adalah sembarang konstanta ya. Oke. Ini ada contoh lagi, ada contoh 3 ya, silahkan dikerjakan sendiri. Caranya hampir sama tadi ya. Pertama langkahnya kita bentuk dulu dia menjadi bentuk umum.
yang ada dy dx plus apa gitu ya. Oke, nanti yang px adalah pengali dari y ya, kemudian yang nggak ada mengandung y-nya berarti itulah qx-nya gitu ya. Nah, sudah dibentuk jadi persamaan umum, kemudian kita bisa menentukan faktor integralnya atau mu x-nya. Sudah dapat mu x, nah, baru kita lakukan penyelesaian dengan membentuknya menjadi seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian baru kita dapatkan penyelesaiannya. Ya, saya rasa itu ya. Kemudian juga latihannya silakan dikerjakan ya. Sekarang kita masuk ke persamaan Bernoulli. Ya, persamaan Bernoulli itu ya bedanya dengan yang tadi, dengan persamaan diferensial linear itu di sininya ya. Kita lihat di sini dy per dx ditambah pxy ya, dy per dx tambah pxy sama dengan qx gitu ya. Hanya beda di sini saja, y pangkat n nya saja yang berbeda antara persamaan diferensial linear dengan persamaan Bernoulli ini. Nah, dia ada pengali pada qx nya, yaitu y pangkat n gitu ya. Nah, dengan n nya adalah bilang real ya, disebut dengan persamaan Bernoulli ya. Ini persamaan Bernoulli. Selanjutnya kita akan mengganti variabel y dalam persamaan di atas dengan variabel z, mengikuti hubungan z sama dengan y pangkat 1 min n ya. Ini lakukan manipulasi ya, supaya kenapa kita lakukan ini, supaya nanti kita peroleh, kalau langsung dari persamaan Bernoulli kita tidak bisa langsung mencari penyelesaiannya. Nah, tapi kita dari persamaan Bernoulli ini kita lakukan manipulasi sehingga kita peroleh nanti persamaan diferensial linear gitu dari persamaan Bernoulli ini. Nah, maka kita lakukan manipulasi seperti ini ya. Jadi kita misalkan z-nya sama dengan y pangkat 1 min n. Nah, maka dari sini jelas ya, turunan z terhadap y itu sama dengan ini ya. Nah, 1 min n ya, pangkatnya diturunkan dan y pangkat berkurang 1 gitu ya. Kalau pangkatnya berkurang 1 maka menjadi y pangkat min n gitu ya. Ini jelas di sini ya. Nah, setelah kita peroleh ini mengikuti dari rantai ya, kan kalau dari rantai dz per dx itu kan sama dengan dz per dy per dx ya. Maka di sini kita peroleh ya, ini ya, dz dy ini sama dengan ini ya, 1 min n y pangkat min n ya, dan dy dx nya adalah ini ya, yang ini dikurang, berarti dikurang pxy ya. Sampai di sini jelas ya. Kemudian dari sini kita peroleh ya, ini kita kalikan ke dalam ini, maka kita peroleh y nya y min n dengan y pangkat n ini saling menghilangkan, tinggal qx ya. Kemudian dikurang dengan ini ya, px y pangkat min n kemudian dikali dengan y ya, berarti y min 1 n gitu ya. Y min 1 n ini sama dengan z gitu ya. Maka ini bisa diganti z nanti nih. Kita lihat. Oke, diganti z ya. Oke. Yang berubah apa? Yang ini tetap, yang ini tetap ya. Hanya z saja yang berubah ya. Oke, hanya z saja. Nah, sehingga diperoleh dz dx ya ditambah, nah ini kan oke, maaf, oke. Nah, ini kan dz dx ya, ini dz dx. Nah, dz dx ditambah 1 min n z px sama dengan 1 min n qx ya. Yang jelas ini berupa persamaan linear ya, karena ini adalah hanya sebagai konstanta ya, 1 min n itu. Ini dz dx. Kalau tadi kan di persamaan yang diferensial linear
ini kan dy dx kan. Nah, ini tinggal mengganti dengan z, y-nya dengan z. Ya, kita peroleh seperti ini. Ini juga begitu ya. Nah, ini berarti min 1 min n px ya. 1 min n qx. Oke. Nah, ini sudah kita sudah berhasil untuk merubah persamaan Bernoulli menjadi persamaan persamaan diferensial linear. Kita lihat contohnya. Di sini dy dx ditambah 1 per xy sama dengan xy kuadrat. Ya, di sini jelas ya, yang berbeda itu dengan persamaan diferensial linear hanya dengan di sininya saja. Nah, kalau biasanya sama dengan ini qx-nya x gitu ya. Nah, y kuadratnya adalah faktor pengalinya tadi, y pangkat n tadi ya. Y pangkat n-nya di sini 2. Ya. Maka dari sini kita bisa dapatkan berdasarkan persamaan Bernoulli, px-nya adalah 1 per x, qx-nya y, dan n-nya adalah y pangkat n ya, n-nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita rubah dulu persamaan ini menjadi persamaan diferensial linear. Kita lihat cara merubahnya. Dengan menggunakan rumus yang tadi ya, yang kita sudah peroleh tadi, yang ini. Nah, maka kita tinggal masukkan saja. Nah, ya, n-nya 2, nah, kan? Z-nya tetap ya, px-nya 1 per x. Ya, di sini 2 ya, qx-nya sama dengan x, maka kita peroleh ini. dz dx min 1 per xz sama dengan min x. Ya. Nah, dari sini kan kita sudah peroleh nih persamaan linear ya, persamaan diferensial linear. Nah, kalau sudah persamaan diferensial linear, tinggal kita cari faktor ininya ya, faktor integralnya. Nah, berdasarkan rumus dari faktor integral pada PD linear itu adalah eksponensial dari ya. Nah, di sini karena dia min ya. Nah, integral dari px dx, px-nya adalah di sini px yang baru ya, px yang baru adalah min 1 per x. Nah, qx-nya adalah min x gitu ya. Nah, di sini kita peroleh ini ya, faktor integralnya x min 1 ya. X pangkat min 1 atau 1 per x. Berarti mu x sama dengan 1 per x. Ini mu x-nya ya. Sekarang berarti kita masukkan ke persamaan umum yang kita bentuk yang tadi ya. Tinggal kita masukkan di sini ya. Y-nya sama dengan z ya. Ya, z kali 1 per x ya. Oke. Sama dengan qx mu x ya. Qx-nya kan qx-nya min x ya. Qx-nya min x, mu x-nya x 1 per x. Berarti ini tinggal min 1 ya. Min 1. Nah, jadi ini min 1, turunan ini terhadap x adalah ini sama-sama kita integralkan ya. Ini kita integralkan menjadi zx min 1 ya. Ini turunan diintegralkan, saling menghilangkan. Ini diintegralkan menjadi min x plus c. Ya, dari sini kita peroleh z-nya seperti adalah min x kuadrat tambah cx. Nah, sehingga z itu kita rubah lagi ke dalam bentuk y. Z kan sama dengan y pangkat min 1 ya. Nah, min 1 dapat dari mana? Ya kan, z itu kan sama dengan, kita lihat lagi ya, z itu sama dengan y pangkat 1 min n. N nya tadi kan 2 ya. Berarti z sama dengan y pangkat min 1 ya, dari situ. Y pangkat min 1 sama dengan ini ya, min x kuadrat tambah cx. Berarti y sama dengan, ini kan berarti 1 per y. Berarti y sama dengan, tinggal dibalik saja ya, 1 per cx min x kuadrat. Oke, sampai sini kita selesai apanya. Kita sudah menyelesaikan persamaan Bernoulli tersebut. Jadi menyelesaikan persamaan Bernoulli, yang langkah pertama kita rubah dulu persamaan Bernoulli jadi persamaan diferensial linear.
Kemudian setelah dapat persamaan diferensial linear, kita cari mu x. Setelah dapat mu x, baru kita bisa selesaikan. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Ini bertambah satu langkah dari sebelumnya tadi ya, persamaan diferensial linear. Oke, maka kita harus untuk menguasai Bernoulli, maka harus menguasai dulu yang linear tadi. Di sini ada contoh, silakan teman-teman untuk mengerjakan, untuk lebih mengasah lagi kemampuan. Nah, ini juga ada latihan akan dikerjakan. Oke, selanjutnya adalah terapan ya. Terapan persamaan diferensial peringkat 1, peringkat pertama. Ya, setidaknya pada pembahasan mata kuliah kita ini kita akan membahas ada 5 ya penerapan dari PD linear. Yang pertama yaitu pada proses penyejukan, ya, itu disebut juga dengan hukum Newton ya, tentang suhu. Dan ada tentang arus dalam sirkuit, ya, arah dan kecepatan benda jatuh, peluruhan radioaktif, dan pertambahan penduduk dan sebagainya. Nanti ini akan kita bahas pada pembahasan kita ini. Sekarang kita lihat yang pertama. Ini sebenarnya terapannya saja ya. Hukum Newton tentang suhu. Ya. Oke. Jadi hukum Newton bagi penyejukan mengatakan bahwa kadar suhu T ya pada waktu tertentu ya, kadar suhu pada waktu tertentu itu berubah dalam satu badan adalah berbanding terus dengan turunan antara suhu dalam badan dengan suhu tetap TS media di sekelilingnya gitu ya. Yang kita lihat. Jadi ini hukum Newton ya tentang suhu ini. dt per dt ya, dt besar per dt kecil sama dengan min k t min ts ya, dengan k itu adalah skalar penurunan terus ya. Jadi dia menurun itu berdasarkan model tertentu gitu ya, dengan skalar pengalih skalar tertentu. Sekarang kita lihat, kita dapat menganggap bahwa pada masa t sama dengan 0 ya, pada saat t-nya 0 atau ketika awal diukur, suhu objek adalah t sama dengan t0 ya. Suhu objeknya berarti t besar ya, t kecil itu waktunya, yaitu syarat awal masalahnya adalah diberikan oleh t0 sama dengan t0 ya, gitu ya. Jadi dua persamaan di atas membentuk suatu masalah nilai awal yang dikenal dengan nama model penyejukan Newton ya. Jika persamaan tadi ditulis ini ya, jadi dt besar ya per t min ts itu sama dengan min k dt, maka ini diapakan ya, integralkan menjadi ini ln dari ini sudah sama dengan min kt ya, karena skalar ya, tambah c, suatu konstanta. Ini kemudian dieksponensialkan jadi ini t min ts sama dengan eksponensial min kt eksponensial c ya, karena ini sebenarnya kan eksponensial min kt tambah c gitu ya, karena berdasarkan sifat eksponensial ini bisa dibuat menjadi kali gitu seperti ini ya. Dan t sama dengan tinggal ini saja, ts tambah d eksponensial min kt, dengan d nya berarti eksponensial c ya, eksponensial c. Dengan d ini satu konstanta juga. Nah, ya. Maka d dapat ditentukan dengan syarat awal seperti ini, t0 sama dengan t0 sama dengan ts ditambah d eksponensial min 0 ya. Nah, jadi t-nya di sini 0 ya, berarti eksponensial 0. Oke, gitu ya. Sehingga d-nya itu sama dengan, karena ini pangkat 0 berarti kan ini 1 berarti ya, d sama dengan t0 dikurang ts, sehingga diperoleh ini t sama dengan ya ts ditambah di sini t0 min ts eksponensial min kt, dengan t0 min ts ini adalah d nya tadi ya, d nya. Jadi kita masukkan lagi ke sini ya. Oke, ini untuk t yang secara umum ya,
karena T secara umum tadi kan ini ya, T sama dengan TS tambah D eksponensial min KT ya. Berarti D diganti dengan cara mencari D nya tadi kan dengan kita pakai T nya sama dengan 0 ya, dapat D nya ini. Berarti tinggal gantikan D dengan T0 min TS. Nah, inilah persamaan yang kita peroleh ya, artinya penurunan suhu ya, penurunan suhu pada suatu benda ya. Kita lihat contohnya. Satu cangkir kopi dengan suhu 80 derajat Celcius ditempatkan dalam ruangan dengan suhu 10 derajat Celcius. Jadi ya, kopi itu suhunya 80 derajat Celcius, suhu ruangannya 10 derajat Celcius. Ya, dalam 10 menit ya, suhu kopi menurun menjadi 50 derajat Celcius. Jadi dalam 20 menit berarti turun 30 derajat Celcius ya, dari 80 menjadi 50. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh kopi itu untuk dingin dari 80 menjadi 30? Kalau dari 80 menjadi 50 itu waktunya 20 menit. Sekarang pertanyaan, dari 80 menjadi 30 berapa waktunya gitu ya. Kemudian berapa lama pula diambil untuk dingin ya, dari 50 ke 30 ya. Nah, ini kalau sudah dapat ini kan tinggal kurang saja ya. Dari 80 menjadi 50 berapa? Tadi 20. Dari 80 30 kita cari, berarti kan tinggal kita kurang saja waktunya ya. 80 ke 30 nanti berapa gitu. Nanti kita kurang dengan 20. Itulah waktu untuk dari 50 ke 30-nya ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Dari soal tadi kita peroleh TS sama dengan 10. Nah, TS ini berarti suhu ruangannya. Ya. T0 berarti suhu kopi pada awal, itu 80. Maka di sini diperoleh T sama dengan ya, berdasarkan persamaan yang tadi, di sini TS ditambah pengurangan dari T0 dikurang TS ya, 70 eksponensial min KT. Ya, jadi kita dapat persamaan ini dari soal. Nah, T-nya 10 ya, 20 tadi diketahui ya, dia dengan waktu 20 itu dia bisa menurun menjadi dari 80 menjadi 50. Nah, itu yang diketahui, maka ini kita manfaatkan. Ya, jadi jika T-nya 20, suhu kopi ya, suhu kopi itu menjadi 50. Ya, jadi diperoleh dari ini diperoleh ya 50 sama dengan ya, sama dengan 10 yaitu TS ditambah 70 eksponensial min KT ya, T-nya 20 berarti min 20K. Sehingga K itu sama dengan ya, ini kan bisa kita ini kan berarti 40 sama dengan 70 min 20K, kemudian 40 per 70 ya, atau 4 per 7 sama dengan E eksponensial min 20K. Itu kemudian ya, ini bisa menjadi 4 per 7 sama dengan eksponensial min 20K ya, 20K. Ini kemudian kita sama-sama kita ini kan, kita learn kan ya, kita learn kan, ini menjadi ln 4 per 7. Nah, ln dengan eksponensial selain menghilangkan menjadi min 20K saja ya, berarti ini ln 4 per 7 itu sama dengan min 20K ya, min 20K. Berarti K sama dengan min 1 per 20 ya, berarti ya min 10 ln 4 per 7 gitu ya, 4 per 7. Nah, dari sini datangnya ya. Nah, sehingga dari sini kita peroleh T sama dengan ya 10 tambah, kita masukkan lagi ya ke persamaan di awalnya ya. Nah, berarti kita bisa peroleh T secara umum itu sama dengan 10 ditambah 70 eksponensial min 1/20 ln 47 per 4 T gitu. Ini kita peroleh suhu terupdate dari kopi tersebut pada setiap waktu. Tinggal masukkan waktunya kapan, berapa gitu ya. Nah, ini persamaannya seperti ini kita peroleh. Nah, sekarang kita masukkan. Tadi kan diberikan kalau
kopinya suhunya menjadi 30, berarti waktunya berapa kan gitu. Tinggal kita masukkan. Berarti T besar 30 gitu ya. 30 sama dengan 10 ya. Tambah 70 eksponensial min 1/20 ln 74 T gitu ya. Nah, nanti dapatlah T-nya sama dengan ya, T-nya kurang lebih ya 44/77 menit. Ya. Nah, 44/77 menit. Nah, waktu yang diperlukan untuk dingin dari 80 ke 30 ya dalam ruangan 10 ya, 10 Celcius itulah sekitar 45 menit. Ya, ini dibulatkan menjadi 45 menit. Ya. Jadi ya, tadi kan dari 80 menjadi 50 ya. Ini kan waktunya kan 20 ya. 20 menit. Ya. 20 menit. Nah, sekarang kita dapat dari 80 menjadi 30 ya, waktunya 45 menit ya. Jadi dari 50 ke 30 berarti 85 kurang 20 berarti 25. Nah, ini ya 25 menit. Ini itu yang pertanyaan yang kedua tadi ya. Pertanyaan pertamanya kan yang tadi ya 80 ke 30 waktunya berapa gitu ya, sudah kita peroleh itu ini ya. Atau kalau kita bulatkan jadi 45 menit. Pertanyaan keduanya ya yang ini. Ya, jadi dari 50 ke 30 berapa waktunya? Itu 25 menit, tinggal mengurangkan saja. Oke, itu ya. Sekarang kita masuk yang ini contoh yang kedua ya. Contoh kedua ini silakan teman-teman kerjakan sendiri ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke terapan yang kedua, yaitu pada model sirkuit. Ya, saya akan langsung saja ke persamaan umum dari model yang diberikan ya pada sirkuit ini, itu L ya DI DT ditambah RI sama dengan ET ya, dengan L dan R adalah skalar. L besar dan R besar adalah skalar yang masing-masing diketahui sebagai inductance ya atau resistance. Penyelesaian bagi masalah rangkaian elektrik ini dapat dibagikan kepada dua kasus katanya. Kasus pertama, ET sama dengan E0. Dan E0 adalah satu skalar. Ya. Oke. Nah. Jadi apa itu ET? Ya, sekarang kita lihat lagi ya ke awal tadi. Baik, kita bacakan saja dulu. Dalam satu rangkaian seri yang hanya terdapat satu resistor dan satu induktor, hukum kedua Kirchhoff menyatakan bahwa hasil tambah tegangan ya, voltage jatuh merentasi induktor itu L dI per dt dan tegangan jatuh merentasi resistor IR adalah sama dengan tegangan diimpreskan ET pada rangkaian. Jadi ET tegangan yang diimpreskan. Jadi persamaan diferensial bagi satu rangkaian elektrik untuk arus IT ya, oke, diberikan ini ya. Nah, jadi persamaan diferensialnya menjadi ya pada kasus ini ya, impres pada waktu ke T tegangannya ya, ini sama dengan yang di awal gitu ya. L dI dt tambah RI sama dengan E0 ya. Ini ganti E0 karena ET sama dengan E0, itu kasus pertama. Nah, berarti L, R, dan E0 nya adalah semua skalar ya. Untuk kasus ini persamaan diferensial adalah satu persamaan variabel terpisah. Oke, yang ini berarti dari persamaan yang kita peroleh ini, nah ini kita dibagi L semua ya, dibagi L semua sehingga diperoleh ini ya, sehingga diperoleh dt sama dengan ini ya, di per E0 per L dikurang RI per L gitu ya. Kemudian ini karena sudah terpisah ya, ini bisa kita integralkan ya. Ya, ini kita integralkan
kita peroleh ini ya, ln dari ini per min RL per L ya sama dengan T plus C ya, di integral dari ini ya. Ini integralnya terhadap T ya, terhadap T ya. Ini seper dari ini ya, ini berarti ln-nya ya. Oke, kemudian atau seperti ini ya, kita lakukan operasi biasa, kita peroleh ini ln N0 per L min R per LI ya, atau RI per L gitu ya. Ini sama dengan min ya R per L T ya, ditambah D. Dengan D itu adalah suatu konstanta yang baru ya. Maka di sini diperoleh ya, N0 per L min R per LI itu sama dengan K eksponensial min RLT ya, RLT. Nanti ini sama-sama kita eksponensialkan ya. Ini eksponensialkan, tinggal ini, kemudian ini menjadi tadi ya. Oke, dengan K ini berarti kan eksponensial D ya, eksponensial D. Nah, terakhir dari sini kita peroleh ya, RI sama dengan eksponensial E0 ya, E0 per L ditambah A eksponensial min R per LT ya. Dengan A ini konstanta yang baru lagi ya. Atau I sama dengan E0 per R tambah B eksponensial min RLT. Oke ya. I-nya ya. Oke. Nah, inilah yang persamaan terakhir yang kita peroleh pada kasus pertama. Oke. Begitupun pada kasus kedua, saya tidak akan uraikan lagi lebih lanjut. Nanti dari sini kita peroleh persamaannya seperti ini ya. Oke. Nanti kalau ada soal ya, ini faktor sudah ke integralnya ya. Ini untuk ET sama N0 sin WT atau ET sama dengan N0 cos WT ya. Omega kayaknya, biasanya kita pakai omega ya, kalau biasanya pada sirkuit ya, seperti ini ya. Saya tidak akan jelaskan itu lebih lanjut. Sekarang kita yang masuk yang ketiga, gerakan di sepanjang garis lurus ya. Mulai dengan hukum kedua Newton ya, tingkat perubahan momentum sama dengan daya yang ada ya. Maka dari situ kita peroleh, dari hukum Newton tersebut kita peroleh ini ya, D dt mv sama dengan F. Dengan F adalah daya luar, M massa, V adalah kecepatan, dan T waktu ya. Ini hukum kedua ini dapat juga ditulis dalam bentuk lain seperti ini. F sama dengan M dv dt ya, sama dengan M penurunan kedua ya, X terhadap T ya, M d kuadrat T per dt kuadrat, dengan V nya yaitu dx per dt ya. Nah, sehingga diperoleh ini ya, mv dv dx. Oke. Dan ini gerakan ke atas. Dalam kasus ini gesekan udara diabaikan. Oke, gesekan udara diabaikan. Dianggap 0 berarti ya gesekannya. ddt mv sama dengan min mg ya, min mg. Masa ini gravitasi ya, g-nya ini. G-nya gravitasi sepertinya. Memberikan dv per dt sama dengan min g ya, min g. dv per dt. Nah, berarti di sini m-nya sama-sama ini ya, sama-sama tidak lagi gitu ya, dv. Di sini kan turunan interat t. Karena m-nya tidak mengandung di sini ya, tidak t, berarti ini bisa kita hilangkan m-nya, kita peroleh ini atau katanya dv sama dengan min g dt.
sehingga V-nya sama dengan, berarti ini kita integralkan ya, sama-sama kita integralkan menjadi sama dengan integral dari min GT, berarti min GT plus C ya. Syarat awal ialah apabila T sama dengan 0, V sama dengan 0, maka C sama dengan V0. Dengan demikian ya, V sama dengan V0 min GT ya. Di sini kan V0 ya, V0 min GT. Ini dari sini dengan C-nya yaitu V0. Kedudukan partikel pada waktu T adalah dengan menggunakan persamaan di atas. Ya, diperoleh ini dx per dt sama dengan V0 min GT. Ya, persamaan terakhir kita peroleh tadi. Atau dx sama dengan V0 min GT dt ya. Kemudian ini kita integralkan. Ya, kita peroleh ini xt sama dengan, ini integral dari ini adalah V0t min setengah GT kuadrat tambah D ya, integral dari ini ya, hasilnya ini. Kemudian kalau T nya 0, X nya 0 ya, dan D nya 0, maka kita peroleh xt sama dengan V0t min setengah GT kuadrat ya. Itulah yang tadi ya, gerakan ke atas. Ini persamaan untuk gerakan ke atas. Sekarang ya, dalam kasus ini ya, itu tadi dalam kasus gesekannya yang dianggap 0 atau diabaikan. Nah, kalau dalam kasus pertimbangan gesekan udara ya, ini gesekan udara dipertimbangkan, maka kita peroleh yang selanjutnya ini. Ini diintegralkan, dapat persamaan ini min seperka ln G plus KV sama dengan T plus C, dengan C nya satu skalar. Ini yang kalau gesekannya dipertimbangkan. Oke, di sini ada latihan ya, silahkan teman-teman untuk menyimak sendiri. Nanti untuk penerapan ini sebenarnya akan kita bahas secara lebih mendalam di bab terakhir nanti ya, di pertemuan-pertemuan terakhir akan kita bahas lebih. Sekarang kita baru review saja, tidak terlalu mendalam dulu, tapi teman-teman supaya bisa memahami gitu ya, penerapan dari persamaan diferensial yang khususnya di sini yang linearnya. Oke, saya rasa itu yang cukup dulu untuk saat ini ya. Pertemuan kita ini pertemuan yang terakhir menjelang UTS. Silakan dipelajari lagi video-video yang sudah kita share, video pertama sampai video yang ke-7 ini ya, ke-6 ini ya, video pertama itu pertemuan kedua, ini video ke-6 ini pertemuan yang ke-7, nanti pertemuan ke-8 kita UTS. Oke, sampai jumpa lagi ya di UTS. Semoga teman-teman sukses semua, silakan dipelajari lagi ya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.